Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar pola bilangan bagian kedua, yaitu apa? Ragam-ragam pola bilangan atau jenis pola bilangan. Nah, yang pertama ada pola bilangan persegi. Di sini saya punya gambar persegi ya. Gambar pertama ada berapa persegi? Ada 1. Gambar kedua ada 4. Gambar ketiga ada 9. Gambar keempat ada 16. Kira-kira untuk mendapatkan angka 1, 4, 9, dan 16 bagaimana? Oke. Nah, 1 kok bisa dapat 1? Itu diapain sih? Nah, 2 kok bisa jadi 4? Diapain sih gitu? Suku ketiga kok bisa jadi 9? Diapain? Kira-kira diapain? Iya, betul, dipangkatin kan? Berarti ketika kita mencari nilai n suatu suku ke n, berarti tinggal dipangkatin 2. Gitu kan? Kan 16 nih. Ini suku berapa? Suku 4 kan? Berarti kan 4 pangkat 2 sama dengan 16. Berarti gimana? Kita hapus ya. Nah, suku ke-1 itu kan 1. Asalnya dari 1 pangkat 2. Atau 1 kali 1 kan 1. Suku kedua itu kan 4. Asalnya dari 2 pangkat 2. Suku ketiga itu 9. Asalnya dari 3 pangkat 2. Suku keempat itu berapa? 16. Asalnya dari 4 pangkat 2. Jadi apa? Rumus dari suku ke n pola bilangan persegi. N pangkat 2 atau n kuadrat. Kalau saya tanya nih, suku ke 10 berapa dari pola bilangan persegi? Jadi kan suku ke 10 artinya kan tadi kan n kuadrat, n nya berapa? 10 kan? Berarti 10 pangkat 2 sama dengan 100 gitu. Gampang ya. Selanjutnya pola yang kedua, ada pola bilangan persegi panjang. Nah, ada persegi panjang nih. Ini sudah seperti pola atau notah yang berbentuk persegi panjang. Oke, di sini ada 2. Yang suku kedua ada berapa? Ada 6. Suku ketiga ada berapa nih? 2 kali 4 ada 12. Oke, nah untuk cara ngedapetinnya gimana? Suku pertama kan 2. Suku pertama U1 itu berapa? 2. Suku kedua ada 6. Suku ketiga ada 12. Kira-kira gimana? Jadi 2. Jadi kita perlakuan sama nih. Suku ke-1, 2, ke-3 ketika aturan mainnya ditambah 2, jadi semua harus ditambah 2. Kalau dikali 1 harus dikali 1, kalau ditambah 1 harus ditambah 1 semua. Kalau dikali n dikurang 1, jadi semuanya harus dikali dengan n dikurang 1. Kita coba nih. 1 kok bisa dapat 2? Dari mana? Kalau kita 1 tambah 1 kan 2 nih. Nah, berarti kan contohnya 1 tambah 1. 1 tambah 1. Hasilnya berapa? 2. Memenuhin ya. Coba kita ke suku yang kedua. Berapa? 2. 2 tambah 1, apakah
6 ternyata 3. Berarti rumus ditambah 1 itu salah. Gitu ya. Kalau dikali 2, coba suku ke 1, 1 kali 2 sama dengan 2. Memenuhi ya, gitu. Kalau suku kedua, coba 2 dikali 2 sama dengan 4. Memenuhi enggak? Enggak kan? Berarti bukan juga. Jadi gimana? Coba dipikirkan untuk mendapatkan itu gimana. Saya hapus. Nah, untuk mendapatkan nilai 2 dari angka 1 kan bisa 1, kan suku pertama nih, kita terus nih, suku 1, suku kedua, suku ketiga. Ini asalnya harus kita apain sih biar dapat angka 2, 6, 12? Tadi kan tambah 1 bukan, dikali 2 bukan. Coba kalau kita, ini kan N nih, N, kita kali N, berarti kan N ditambah atau dikurang? Ditambah 1. Jadi kalau N tambah 1 berapa? Kan 1 nih. Suku berapa? N. Kan 1. Berarti N-nya 1 ditambah 1. Sama dengan 1. Ini kan kalau dijumlahin berapa? 2 kan? Berarti 1 kali 2. 2. Mau menemuin nggak? Ini 2. Ini juga 2. Sekarang suku kedua. Berarti N-nya diganti dengan angka 2. Ditambah 1. Gitu. Nah. Sama dengan berapa? 2 kan? Berarti kan 2 dikali 3 sama dengan 6. Sama nggak? Sama ya. Oke, yang ketiga. Berarti kan suku ketiga N. Berarti kan berapa N-nya? N-nya 3. Berarti 3 tambah 1 sama dengan berapa? 3 dikali 4 sama dengan 12. Sama nggak? Sama. Nah, aturannya apa sih? Ternyata aturannya dikali dengan N ditambah 1. Bener nggak? Ini kan semuanya juga ditambah 1. Nih, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Dan kita boleh pakai N 2 kali. Ini kan N nih, atau suku ke N gitu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan dari ini apa? UN atau rumus suku ke N adalah N dikali N plus 1 gitu. Paham ya? Oke, kita hapus. Nih ya. Huruf-hurufnya berarti itu. Oke, selanjutnya. Pola selanjutnya itu pola bilangan segitiga gitu. Ada pola segitiga. Nah, ini ada berapa sih total lingkarannya? Yang pertama ada 1, yang kedua ada 3, yang ketiga ada 6, yang keempat ada 10. Kalau kita ingat sebelumnya ya, ini lingkaran ini kan segitiga ini kan setengahnya dari siapa sih? Ini kan segitiga nih. Gitu. Setengahnya dari apa? Persegi apa? Persegi apa persegi panjang? Persegi panjang ya. Kalau ini kan 3. 1, 2, 3, 1, 2, 1 gitu. Persegi panjang kan? Gitu. Tadi rumus suku ke N dari rumus persegi panjang adalah UN sama dengan N dikali N plus 1. Ini kalau persegi panjang. Nah,
Karena segitiga itu setengahnya dari persegi panjang, artinya rumusnya juga dikali setengah atau setengahnya. Berarti untuk pola bilangan segitiga, ya, pola bilangan segitiga, UN atau suku KN-nya yaitu tinggal kita kali setengah. Berarti 1/2 kali N dikali N plus 1. Kita coba suku keempat ya. Berarti kan suku keempat atau U4 sama dengan setengah kali berapa? 4 kan? Karena suku keempat dikali N. 4 ditambah 1 itu. Setengah kali 4 2. 4 tambah 1 5. Jadi 2 kali 5 sama dengan 10. Sama nggak suku keempat? Betul ya, 10 sama 10. Paham untuk pola bilangan segitiga? Oke, paham ya. Selanjutnya pola segitiga Pascal. Nah, ini rada susah ya. Nah, ini ada pola bilangan segitiga Pascal. Kalau kita lihat di sini kan ada 1 1 1 1 1 1, itu kan satu semua. Ya, pola bilangan 1. 1 2 3 4 5. Pola bilangan apa? Bilangan asli. Nah, yang ini 1 3 6 10. Pola bilangan apa? Segitiga dong. Ya, betul. Nah, yang kita bahas bukan jumlah suku ke N ya, tapi jumlah baris gitu. Kalau yang sini jumlah barisnya berapa? Jumlah angka pada baris ada 1. Yang ini ada 2. Yang ini ada 4. Gitu kan? Nah, sekarang kalau suku baris ke berapa nih? 4. Ada berapa? 1 tambah 3 4 tambah 4 ada 8. Ini 1 tambah 4 4 10 berapa? Ini 5 nih, sorry, 5 tambah 10 berarti 16. Ini berapa? 6 20 26 tambah 6 32 gitu. Nah, dapatnya dari mana sih? Kalau nggak ngitung, kalau kita ditanya baris ke 100 dari segitiga Pascal berapa jumlahnya? Kan susah. Jadi kita cari rumusnya dulu nih. Nah, untuk mendapatkan angka 2, awalnya kan ini kan ada 1 1 1. Ini jumlahkan berapa? 2. Ini kan 2. Nah, 1 tambah 1 2. Sampai ke bawah tinggal dijumlahin. 1 ditambah 2 3. 2 tambah 1 3. Nah, 1 tambah 3 4. 3 tambah 3 6. 3 tambah 1 4. 1 tambah 4 5. 4 tambah 6 10. 6 tambah 10 6 tambah 4 10. 4 tambah 1 5 dan seterusnya. Nah, untuk mendapatkan angka 121 atau 11 ini ya. Ini sama ini itu pakai persamaan kuadrat ya. Contoh nih 121 dapatnya dari mana? Dapatnya dari A plus B kuadrat ya. Kuadratnya bukan situnya. A kuadrat kita ambil koefisiennya. A plus B kuadrat kan sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat nih. Ini kan berapa? 1 kan? Ini 2. Ini 1 kan? 1 2 1. 1 2 1. Nah, untuk baris keempat artinya pangkat berapa? Pangkat 3. Nah, pasti koefisiennya 1 3 3 1. Itu ya. Nah, selanjutnya saya hapus. Oke, untuk mendapatkan angka 1, 2, 4, 8, 16, 32 dari mana sih?
ternyata dapatnya dari 2 pangkat sekian gitu ya. Nah, 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 1? 2 pangkat 0. Ya kan? 2 pangkat 0 berapa? 1. 2 ini dapatnya 2 pangkat 1 sama dengan 2. Baris ketiga berapa? 2 pangkat 2, 4. Baris keempat 2 pangkat 3 sama dengan 6. Baris ke-5 2 pangkat 4 sama dengan 4 kali 4 berapa? 2 pangkat 4 kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16 gitu ya, dan seterusnya. Nah, kok kita bisa dapat angka 0, 1, 2, 3, 4? Nah, kalau kita simpulkan, artinya kan 2 pangkat, ini kan baris ke 1 nih, kok jadi 0? Jadi kan n kan 2 pangkat n minus 1 itu. Nah, kalau kita ini kan baris ke 1 2, 3, 4, 5, 6. Coba kita pada baris ke-6 ya, atau n-nya 6 ya. Berarti kan 2n, n-nya berapa? 6. 6 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 5. Berapa? 2 pangkat 5 sama dengan 32 gitu. Jadi kalau ditanya rumus dari jumlah baris pada segitiga Pascal itu apa? 2 pangkat n minus 1 gitu. Ya, paham ya? Selanjutnya, ada pola bilangan genap. Kalau bilangan genap berapa sih? Pola bilangan genap kan ini berapa? 2, 4, sama 6 gitu. Nah, kalau bilangan genap gampang ya. Gimana rumusnya? Tinggal dikali 2. Ini kan suku pertama nih, atau U1 sama dengan 2. Suku kedua sama dengan 4. Suku ketiga sama dengan 6 gitu. Ini kan awalnya dari mana? Ini kan suku pertama, suku kedua, suku ketiga nih. 1 biar jadi 2 dikali 2. 2 biar jadi 4 dikali 2. 3 biar jadi 6 dikali 2. Nah, itu kan. Berarti rumus suku ke n bilangan genap diapain? Dikali 2. Ya kan? Berarti UN-nya berapa? N dikali 2 gitu. Paham ya? Nah, sekarang untuk bilangan ganjil. Ada segitiga ya. 1. Ada berapa jumlah segitiganya? Ya, ini ada 1, ada 3, ada 5. Nah, sebenarnya kita nggak jauh-jauh dari bilangan ganjil. Nah, tinggal kita apa? Tinggal kita kurangkan dengan 1. Nah, kalau suku pertama tadi kan U1, U2, U3 nih. Suku ke-1-nya berapa? 1 kan? Suku kedua 3, suku ketiga ada 5. Itu dapatnya dari mana? Seperti tadi. Kita tulis ulang nih. 1, berarti kan 1, 2, 3. Ini urutan sukunya. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga gitu. 1 biar jadi 1 gimana? Ayo, diapain? Kita balik lagi ke sini. Kan nggak jauh-jauh tadi bilang. Berarti dikali 2, dikali 2, dikali 2. Tapi dia apa? Habis itu dikurang 1. Aturannya sama kan? Gitu. Kalau kita hitung 1 kali 2, 2. Dikurang 1, 1 dong. 2 kali 2, 4. Kurang 1, 3.
3 kali 2 dikurang 1, 5. Jadi UN-nya apa? Untuk bilangan ganjil. Berarti N kali 2 dikurang 1. Kalau saya nanya nih, suku ke 100 bilangan ganjil berapa? U100 berarti berapa? Ya tinggal kita kali. Gimana? Suku ke 100 berarti 100 kali 2 dikurang 1 sama dengan 200 dikurang 1 berarti 199 gitu. Paham ya? Selanjutnya pola bilangan Fibonacci. Nah, apa sih pola bilangan Fibonacci? Nah, artinya pola bilangan di mana jumlah bilangan setelahnya adalah hasil dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya, ya. Penjumlahan dari bilangan sebelumnya. Contohnya nih, kita punya awalan 0 sama 1 nih. Ini kan kita bisa awalan nih. Awalannya ini 0 sama 1. Nah, tinggal kita jumlahkan ke depan, ke depan, ke depan. Nah, 0 tambah 1 kan 1 nih. 1 kan? Tulis nih. 1 tambah 2, 3. Ya, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 3, 8. 5 tambah 8, 13. 13 tambah 8, 21. Dan seterusnya. Jadi tinggal ditambahin ke depan, dan ke depan. Gitu ya. Dijumlahkan dua bilangan sebelumnya. Oke, paham ya sampai di sini?